Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitra Gading Marsetio. Saya kuliah di STIMIK Tunas Bangsa Bandar Lampung. Bisa kalian cek ya di sini fakultasnya apa saja, ini apa saja. Oke, setelah itu kita lanjut. Saya di sini akan membahas tentang sistem operasi yang berjudul Android ya, sistem operasi Android ya guys ya. Jadi kita langsung masuk ke slide-nya. Oke. Jadi untuk sistem Android, pengertiannya kita harus dulu nih guys. Pertama, Android adalah sistem operasi berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android sendiri ialah sebuah sistem operasi yang didistribusikan secara terbuka atau biasa disebut dengan open source, sehingga penggunanya bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Jadi Android itu mudah karena setiap orang bisa mendownload atau membuat aplikasi di Android guys. Oke, selanjutnya sejarahnya nih guys. Oke, untuk sejarah, Android merupakan perusahaan yang berada di Palo Alto, California, Amerika Serikat, sana pertama kali. Dan dirilisnya tanggal 5 November 2005, yaitu bersamaan dengan Open Headset Alliance untuk mendukung pengembangan standar terbuka pada perangkat seluler. Pada bulan September 2007, Google menggunakan sistem operasi Android pada aplikasi telepon selulernya untuk memperkenalkan Nexus One yang merupakan salah satu jenis telepon pintar GSM yang menggunakan operating system Android. Oke, lanjut. Setelah itu diumumkannya 9 Desember 2008 anggota baru yang bergabung dalam program kerja Android atau ARM Holdings Ethos Communications. Kemudian pada 22 Oktober 2008, Brands HTC Dream merilis telepon seluler pertama yang memakai sistem operasi Android. Oke, setelah itu kegunaan Android sendiri yaitu satu, Android merupakan sistem operasi yang digunakan untuk perangkat mobile, misalnya smartphone atau komputer tablet. Sistem operasi Android memungkinkan untuk digunakan pada beberapa perangkat elektronik, yaitu smartphone, netbook, laptop, komputer tablet, Google TV, jam tangan, handphone, mobile CD, dan pemutar DVD. Nah, fitur Android sendiri ada pertama, konektivitas, pendukung bahasa, pesan, web browser, Java, penarikan, fitur suara berbasis, media streaming, dukungan hardware, Bluetooth, multitouch, screen capture. Oke, nah sini guys kita mulai membahas tentang macam-macam Android nih guys. Untuk yang pertama kalinya, Android pertama kali keluar itu namanya Android Beta nih guys, pertama kali. Terus setelah itu keluar Android versi 1, versi 1.1, 1.5, 1.6 dan seterusnya ya guys ya, sampai sekarang Android 11. Ini nggak saya sebutin semua karena terlalu banyak nantinya ya. Pokoknya ini ya mudah dihafal ya. Kalau udah Jelly Bean, terus ke bawah segala macam, KitKat, terus Lollipop, Marshmallow, terus Oreo, Nougat, dan lain-lain ya guys ya. Oke, lanjut. Kelebihan daripada Android, pertama dia pasti open source, harga terjangkau, ketersediaan aplikasi yang berkualitas, pengembang rajin mengupgrade aplikasi pastinya ya, keberagaman pilihan perangkat, ya banyak sekali perangkatnya ya Android sekarang, sistem operasi merakyat, ya multitasking, home screen inovatif, widget mudah ke Android App Market, terkoneksi dengan seluruh layanan Google. Dan kekurangannya sendiri, koneksi harus dengan internet, lambat mengeluarkan versi resmi, iya. Android market kurang kontrol atau ya kurang ya untuk pengaturannya. Terkadang sulit terhubung dengan internet. Ya, pasti kadang ya.
boros baterai, ya pasti itu. Kalau keseringan kita online, pasti dia cepat boros. Sering muncul iklan dan malware. Oke, lanjut. Ada fungsi root ya di sini guys ya. Fungsi root Android adalah untuk memberi hak penuh. Memberi hak penuh ya guys. Ini kenapa tulisannya nggak kelihatan deh? Oke, nah kayak gini aja guys ya. Fungsi root Android adalah untuk memberi hak penuh kepada pengguna Android untuk masuk ke sistem Android. Dengan melakukan root, pengguna dapat menambah, mengurangi, maupun memodifikasi file-file data yang terletak pada sistem Android. Yang bila dalam keadaan standar atau belum root, file-file tersebut tidak dapat diakses. Bila dianalogikan sistem operasi Windows komputer, fungsi root Android adalah memberikan hak administrator kepada penggunanya, guys ya. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan root. Root sendiri punya kelebihannya, ini dapat menginstal aplikasi yang membutuhkan akses root, dapat menginstal custom ROM. Kelemahan, garansi handphone pasti bakal hilang dan mudah terserang virus. Namanya kalau HP sudah diotak-atik positif, dia bakal lebih ringkih dari pada saat belum di root. Oke, setelah itu kita bahas apa sih itu custom root. Custom root itu bisa diartikan untuk sebuah file sistem yang berbentuk software, firmware, yang letaknya di IC room. Perangkat analogi fungsinya seperti IC BIOS pada komputer untuk mengatur seluruh perihal pada mainboard dengan menggunakan kernel sebagai akses utama, yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa agar lebih bisa saja sesuai keinginan. Tentunya tetap berbasis firmware asli atau stok ROM dari perangkat pabrik atau vendor tersebut. Ini kehabisan gambar saya ya, makanya pakai iPhone aja ya. Padahal ini pakai iOS ya, bukan Android. Aduh. Oke, lanjut. Coba kita besarkan ya guys ya. Tujuan custom ROM. Pertama adalah untuk mengubah atau menambah fitur dari firmware perangkat Android sehingga mempunyai kemampuan keandalan ya, serta kinerja performance yang melebihi apa yang sudah ditawarkan oleh firmware aslinya, atau ya sudah dimodif lah guys ya, sudah ditambah gitu kan. Jadi performanya lebih kenceng, kayak kita ibaratnya mau ngerakit PC gitu guys. Kalau ngerakit PC positif, kita beli yang bagus pasti performanya lebih mantap ketimbang kita beli yang sudah jadi gitu kan. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangannya nih guys. Pertama, keuntungannya ya, ada beberapa pilihan dalam custom ROM ini guys. Berbagai custom ROM yang menawarkan firmware yang hemat baterai, jadi baterai pada smartphone menjadi sedikit lebih hemat. Oke, terus memaksimalkan pengguna memori SD card eksternal. Jadi kita bisa ada SD cardnya ya. Biasanya kalau slot sekarang tuh pakai triple slot, nggak dual slot lagi kayak HP sebelah ya. Terus lanjut ke pemberitahuan update yang cepat. Iya, update-nya memang cepat ya. Kerugian, bisa mengakibatkan perangkat Android Anda kehilangan file atau korup critical file. Ya, itu kadang yang sering terjadi ya kalau kita kurang hati-hati. Terus, beberapa custom ROM dapat menyebabkan masalah pada perangkat atau bug. Ya, ini kadang suka terjadi. Jadi, saat memilih custom ROM, kita harus benar-benar tahu nih ya sama perangkat sama custom ROM-nya ya. Harus pas gitu. Kalau nggak pas mungkin ya bakal terjadi bug itu sendiri. Oke, langsung garansi hilang setelah melakukan custom ROM. Iya pastinya, kalau sudah diotak-atik bongkar ya nggak mungkin lah ya bakalan ada garansi gitu. Apabila ada sedikit kesalahan, perangkat akan mati total. Iya pasti itu, kalau udah otak-atik kita harus kudu hati-hati guys ya. Kalau salah ya udah HP kita bakal mati gitu, mati total. Kita keluar duit lagi kalau kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini dia guys, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Android. Ya. Pertama, setiap versi bertambah baik. Dua, menguasai pasar bisnis pastinya ya. Menguasai pasar bisnis. Oh, saya nulis penguasai pasar bisnis ada dua guys ya. Waduh, payah nih. Menandingi produk Apple. Iya.
walaupun masih jauh ya, tapi ya sudah menandingi ya reputasi baik merek Google pasti. Oke, media yang dapat diinstal Android banyak ya guys ya. Pertama komputer, tablet, iPad, ini yang udah zaman bahala sih sebenarnya. Kalau sekarang ya banyak lah ya. Ini saya sebutin yang zaman dahulu yang sudah bisa diinstal ya. Kayak Google Nexus 7 milik Asus kan, komputer tablet Motorola Zoom, handphone Samsung Nexus Prime, SI X8, X10, X10 mini, LG HTC Nexus, Nexus One, HTC Dream, Samsung Nexus, dan masih banyak lagi guys ya. Langsung cara install OS Android ya, ini mungkin saya caranya terlalu simpel ya sebenarnya. Ya ribet nggak ribet ya, yang bagi pemula pasti bakal ribet kalau ya. Pertama kita download dulu OS Android, Androidnya sama kayak halnya kayak kita install Windows ya guys ya. Mau Windows misalnya dari 7 ke 8 atau 7 langsung ke 10 mungkin kalau PC kalian kuat. Lanjut abis itu udah setelah kita ekstrak ya di SD card aja, dia akan keluar jendela komen. Setelah itu pilih Android yang akan Anda coba. Nah, ini download dulu guys ya. Press download. Udah gitu buka menu tools, manage AVDS, ada pilihannya di situ. Nanti saya nggak buat ininya ya, tapi nanti kapan-kapan kayak buat ya. Pada menu device yang baru lalu langsung buat klik start. Nanti akan yang install sama aja halnya kayak install ulang ya guys ya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih guys. Mohon maaf jika ada salah kata, ada kurang lebihnya saya maaf. Mohon maaf juga kalau saya penjelasannya sedikit kurang menarik ataupun kurang jelas. Ya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.